Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak orang mulai merasa cemas. Harga kebutuhan naik perlahan, lapangan pekerjaan semakin ketat, usaha mulai sepi, dan pengeluaran terasa semakin berat. Krisis ekonomi bukan hanya soal angka di berita televisi, tetapi benar-benar bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia adalah naik turunnya nilai dolar Amerika. Pengaruh dolar terhadap ekonomi Indonesia sangat besar karena banyak aktivitas perdagangan dunia menggunakan mata uang dolar. Ketika nilai dolar naik atau menguat, dampaknya bisa langsung terasa pada harga barang, usaha, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Barang impor menjadi lebih mahal, harga bahan baku naik, biaya produksi meningkat, bahkan harga kebutuhan pokok perlahan ikut terdampak. Tidak hanya itu, usaha kecil maupun besar juga mulai merasakan tekanan karena daya beli masyarakat menurun. Inilah yang membuat banyak orang mulai merasa hidup semakin berat di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti. Karena itu, masyarakat harus mulai lebih bijak dalam mengatur keuangan dan memahami bahwa kondisi ekonomi global bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di masa seperti ini, bertahan hidup dengan sederhana dan mengutamakan kebutuhan menjadi langkah penting agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi yang terus berubah. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan saat krisis ekonomi melanda Indonesia? Hal pertama yang harus dipahami adalah bertahan hidup lebih penting daripada terlihat mewah. Di masa sulit, gaya hidup sederhana bukan tanda kegagalan, tetapi bentuk kecerdasan dalam menghadapi keadaan. Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kita harus mulai membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Banyak orang terjebak membeli sesuatu demi gengsi, demi terlihat sukses. Padahal kondisi keuangan sedang rapuh. Padahal orang yang mampu bertahan di masa krisis biasanya bukan yang paling kaya, tetapi yang paling mampu mengatur pengeluaran. Mulailah mengutamakan kebutuhan pokok, makan, kesehatan, pendidikan, biaya rumah, dan kebutuhan keluarga. Kurangi belanja yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Tidak semua diskon harus dibeli, tidak semua tren harus diikuti. Karena di masa krisis, uang tunai menjadi sangat berharga. Hal penting berikutnya adalah menyisihkan sebagian gaji untuk dana darurat. Sekecil apapun penghasilan yang dimiliki, usahakan tetap ada yang disimpan. Dana darurat bukan untuk gaya hidup, tetapi untuk bertahan ketika situasi mendadak terjadi. Kehilangan pekerjaan, usaha menurun, kendaraan rusak, atau anggota keluarga sakit. Banyak orang menyesal bukan karena penghasilannya kecil, tetapi karena saat memiliki uang mereka terlalu boros dan tidak bersiap menghadapi masa sulit. Tidak harus langsung besar. Mulailah dari nominal kecil tetapi konsisten. Sedikit demi sedikit, dana darurat akan menjadi penyelamat ketika keadaan tidak sesuai rencana. Kemudian, kurangi kebiasaan piknik atau jalan-jalan berlebihan ke luar kota. Bukan berarti hidup tidak boleh menikmati hiburan, tetapi di masa ekonomi sulit, kita harus lebih bijak menentukan prioritas. Kadang pengeluaran terbesar bukan berasal dari kebutuhan rumah, tetapi dari gaya hidup yang dipaksakan. Demi konten, demi terlihat bahagia, demi ikut tren liburan, akhirnya keuangan menjadi berantakan setelah pulang. Padahal, kebahagiaan tidak selalu harus mahal. Berkumpul sederhana bersama keluarga, menikmati kopi di rumah, makan bersama orang terdekat, atau sekadar memiliki pikiran yang tenang justru menjadi kemewahan yang sesungguhnya saat krisis terjadi. Selain menghemat pengeluaran, masyarakat juga perlu mulai belajar memiliki penghasilan tambahan. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pemasukan. Di era sekarang, peluang kecil bisa menjadi penyelamat. Jualan online, usaha makanan rumahan, ternak kecil, jasa digital, atau memanfaatkan hobi menjadi penghasilan. Krisis ekonomi memaksa banyak orang menjadi lebih kreatif dan mandiri. Yang paling penting, jangan panik berlebihan. Karena kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan buruk. Ada yang nekat berutang demi gaya hidup, ada yang memaksakan investasi tanpa ilmu, bahkan ada yang rela kehilangan tabungan demi keuntungan instan. Tetap tenang dan fokus pada kebutuhan utama keluarga. Ingat, badai ekonomi selalu datang dan pergi, tetapi orang yang mampu bertahan biasanya adalah mereka yang hidup sederhana, disiplin mengatur uang, dan tidak malu menjalani hidup apa adanya. Karena pada akhirnya, di masa krisis, bukan siapa yang paling kaya yang bertahan, tetapi siapa yang paling siap menghadapi keadaan.